Dari benang kecil lahir peradaban besar. Tahukah kamu bahwa benda paling sederhana di hidup kita, benang, adalah salah satu teknologi paling tua dalam sejarah manusia. Sebelum manusia mengenal logam, tulisan, bahkan roda, mereka sudah memintal benang. Lalu pertanyaannya, siapa yang pertama kali menemukan benang? Bagaimana benang berubah menjadi kain? Dan bagaimana akhirnya sampai ke Nusantara? Mari kita telusuri bersama. Tahukah kamu, benang awalnya diciptakan untuk apa? Bukan untuk pakaian indah, bukan untuk mode, bukan untuk status sosial. Benang diciptakan untuk bertahan hidup. Sekitar 30.000 tahun lalu, manusia purba mulai memutar serat tumbuhan, mengikat urat hewan, menyatukan kulit untuk melawan dingin. Mereka belum menyebutnya benang. Namun, tangan mereka sudah memahami satu hal penting. Serat yang diputar akan menjadi kuat. Dan disitulah, tanpa sadar, manusia menciptakan teknologi pertama. Lalu, siapa peradaban yang mengembangkan benang pertama kali? Seiring waktu, benang tidak lagi kasar. Ia mulai dipilih, disempurnakan, dan dimuliakan. Di Mesir kuno, manusia Mesir menemukan cara memintal tanaman flax menjadi benang linen. Linen bukan sekedar kain. Dipakai para pendeta, digunakan membungkus mumi, simbol kesucian dan keabadian. Di India kuno, disinilah dunia mengenal kapas. Kapas dipintal menjadi benang lembut, nyaman, dan tahan lama. India pun menjadi pusat tekstil dunia kuno. Di Cina kuno, tahukah kamu, benang sutra ditemukan secara tidak sengaja. Legenda menyebut permaisuri Leizu melihat kepompong jatuh ke air panas, dan dari sanalah keluar benang sutra halus tak terputus. Sutra menjadi simbol kekaisaran, barang mewah, alasan lahirnya jalur sutra. Bagaimana benang berubah menjadi kain? Benang saja belum cukup. Manusia lalu berpikir, bagaimana jika benang ini disilangkan? Maka lahirlah alat tenun. Dengan menyilangkan benang, vertikal dan horizontal, ketegangan dan ritme terbentuklah kain. Kain bukan hanya pelindung tubuh, tapi penanda status, identitas budaya, alat tukar ekonomi. Sejak saat itu, kain sama dengan peradaban. Lalu, bagaimana benang dan kain sampai ke Nusantara? Jawabannya, perdagangan dan laut. Sekitar abad pertama Masehi, Nusantara berada di jalur emas dunia. India, Cina, Timur Tengah. Pedagang membawa benang, kain, dan teknik menenun. Bukti sejarahnya bisa kita lihat. Relief pakaian di Candi Borobudur, catatan pedagang Arab dan Cina, motif kain kuno Nusantara. Namun, Nusantara tidak sekedar meniru. Apa yang membuat kain Nusantara istimewa? Nusantara mengembangkan benangnya sendiri. Menggunakan kapas lokal, serat pisang, kulit kayu, serat nanas. Lalu lahirlah tenun ikat, songket, ulos, dan berbagai kain adat lainnya. Tahukah kamu, di Nusantara, kain bukan sekedar pakaian. Ia adalah simbol status, penjaga adat, benda sakral. Ada kain yang tidak boleh diinjak. Ada kain yang hanya dipakai saat lahir dan mati. Benang di Nusantara punya jiwa. Apa yang terjadi saat masa kolonial? Masuklah mesin. Masuklah pabrik. Masuklah kain murah dari Eropa. Tenun tradisional ditekan. Pengrajin disingkirkan. Namun, ada satu hal yang gagal dihilangkan penjajah, yaitu makna. Karena mesin bisa meniru bentuk kain, tapi tidak bisa menenun jiwa budaya. Bagaimana nasib benang di era modern? Hari ini, benang diproduksi jutaan ton. Ada benang sintetis, ada industri tekstil raksasa. Namun, bersamaan dengan itu, tenun tradisional dihidupkan kembali. Batik diakui UNESCO. Kain adat kembali dibanggakan. Benang kini bukan hanya kebutuhan, tapi warisan. Jadi,
Apa makna benang sebenarnya? Benang adalah awal teknologi, awal seni, awal peradaban. Ia menghubungkan masa lalu, masa kini, dan identitas kita. Dari tangan manusia purba, ke alat tenun Nusantara, hingga pakaian yang kamu pakai hari ini. Tahukah kamu, kita hidup di dunia yang ditenun oleh benang. Setiap serat menyimpan sejarah. Setiap kain membawa cerita. Dan tanpa benang kecil itu, manusia mungkin tak pernah membangun peradaban. Satu hal yang sering kita lupakan, waktu tidak pernah berhenti. Jam terus berjalan, meski kita diam. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Karena satu klik kecil darimu bisa jadi langkah besar untuk konten edukasi berikutnya.